kasih Tuhan, sebelum kita memulaikan pelajaran sekolah sahabat pada saat ini, saya undang kita semua. Kita berdoa. Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan surga, kami memuji dan mengagungkan nama-Mu oleh karenanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh berada di pertengahan triwulan ketiga dalam pelajaran sekolah sahabat. Saat ini ya Bapak, kami sedia untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Roh Kudus boleh bersama-sama dengan kami boleh mengerti akan pelajaran sekolah sahabat yang akan kami pelajari. Terima kasih ya Bapak, oleh karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita memasuki pelajaran yang ke-7 tentang roti dan air kehidupan. Dalam buku Keluaran pasal 16 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 berkata, "Sebab itu Tuhan berfirman pada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintah dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6, Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Siapapun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Saudaraku, setelah meninggalkan Mesir, bangsa Israel menghadapi perjalanan yang berat dan panjang. Mereka perlu mempelajari banyak pelajaran baru. Tuhan memimpin mereka. Tuhan memelihara mereka. Tuhan ingin untuk menolong mereka agar mereka boleh bertumbuh, tetapi mereka harus belajar untuk disiplin, belajar untuk mengendalikan diri, dan belajar tentang pengorbanan, untuk mereka tidak mementingkan diri sendiri, dan yang terutama, mereka harus taat kepada Allah. Mari kita ikuti pelajaran pada minggu ini tentang roti dan air kehidupan. Bangsa Israel telah keluar dari Mesir dan saat ini telah berada di padang gurun, di mana mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan minuman, bahkan berbagai kebutuhan lain. Untuk itu, kita akan melihat bersama-sama pelajaran-pelajaran apa yang dapat kita ambil sebagai pengalaman dari bangsa Israel, yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita, agar pertumbuhan iman kita tetap bertumbuh dalam melihat bagaimana pelajaran bangsa Israel di padang gurun. Sebab Allah tidak hanya membawa mereka keluar dari Mesir, tetapi juga Allah ingin membawa Mesir keluar dari kehidupan mereka. Allah membawa Israel ke padang gurun untuk menguji motif mereka. Benarlah apa yang firman Tuhan katakan di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Pelajaran ini membuat kita mengerti bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Ulangan pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ada beberapa informasi yang penting terkait dengan apa yang kita pelajari pada saat ini. Bahwa bangsa Israel mengitari padang gurun diwarnai oleh rasa lapar, haus, dan disertai oleh berbagai pencobaan. Keluaran 16 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga, bangsa Israel memberontak kepada Tuhan di Gunung Sinai. Bahkan di padang gurun itu mereka bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan memakan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Hal yang sama terjadi di Meribah. Mereka memberontak kepada Musa karena kehausan. Keluaran pasal 17 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga mencatat akan hal itu. Semua ini dibiarkan oleh Allah agar Israel dapat mempelajari sebuah pelajaran penting, yakni manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Roti melambangkan kebutuhan manusia, yakni apa yang kita makan, apa yang kita minum,
Untuk semua inilah manusia rela mengeluarkan tenaga, biaya, dan waktu untuk mendapatkannya. Israel memberontak, Israel bersungut-sungut dan murtad di padang gurun karena roti. Apa makna teologis yang dapat kita ambil dari apa yang kita pelajari? Bahwa semangat konsumerisme adalah salah satu ciri dari zaman pencerahan akal budi. Kemampuan intelektual dapat terekspresi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring dengan kemampuan ekonomi dan kecerdasan intelektual. Nilai-nilai spiritual dan kepercayaan kepada kuasa Allah dan agama, bahkan untuk mendapatkan iman yang seutuhnya kepada Tuhan, mulai semakin berkurang. Mungkinkah ini sebuah pilihan bahwa hak manusia hanya hidup dari roti saja? Saudara-saudari, umat-umat Tuhan sedaerah Misi Papua Barat yang diberkati oleh Tuhan. Israel berjalan 40 tahun di padang gurun, mempelajari manusia hidup bukan dari roti saja. Bahkan Yesus pun berpuasa 40 hari di padang gurun untuk mengajar umat-umat bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Ellen G. White dalam Alpha dan Omega jilidnya yang pertama, halaman 341 memberikan komentar bahwa pengalaman orang Israel beraneka ragam itu adalah suatu sekolah persiapan untuk memasuki rumah yang telah dijanjikan bagi mereka di Kanaan. Allah menghendaki agar umatnya pada sekarang ini dengan rendah hati dan sikap yang mau diajar, merenung-renungkan kembali akan segala ujian yang telah dilalui oleh Israel kuno itu, agar mereka memperoleh pelajaran untuk menyediakan diri mereka bagi Kanaan semawi. Apa yang dapat kita pelajari tentang Tuhan dalam peristiwa burung puyuh dan juga mana dalam buku Keluaran pasal 16. Bangsa Israel telah tiba di padang gurun Sin. Sebelumnya mereka telah melihat betapa luar biasanya Tuhan dengan mujizat-mujizat menjaga memelihara mereka sejak di Mesir bahkan keluar dari Mesir. Tetapi waktu tiba di padang gurun Sin, mereka kembali bersungut-sungut kepada Musa dan juga kepada Harun. Dan Musa dan Harun mengatakan bahwa sesungguhnya mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Alasannya hanya satu, oleh karena makanan. Mereka bahkan berkata dalam ayatnya yang ketiga, bahwa lebih baik mereka mati di Mesir di hadapan kuali-kuali dengan berlimpah makanan, daripada mereka harus dibawa ke padang gurun dan kemudian untuk mereka mati kelaparan. Banyak orang yang gagal dalam ketaatan pada Tuhan dalam hal makan. Makanan sering menjadi alat setan untuk menjatuhkan manusia. Adam dan Hawa, bahkan Yesus dicobai di padang gurun dengan makanan. Itulah sebabnya Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Dan sampai saat ini makanan menjadi juga ujian untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia yang memiliki hubungan dengan makanan, dan sering manusia gagal dalam menuruti akan apa yang Tuhan perintahkan. Peristiwa Tuhan menurunkan mana dari sorga selama 40 tahun adalah untuk mengajarkan dan meyakinkan bangsa Israel untuk percaya bahwa Tuhan bukan saja pencipta, tapi ia juga adalah pemelihara. Masalah besar bagi bangsa Israel adalah iman yang tidak konsisten. Kesulitan sering menggoyahkan dan meruntuhkan keyakinan mereka. Melalui peristiwa mana Tuhan mengajarkan bangsa Israel tentang kekudusan hari Sabat. Di hari Sabat tidak ada mana yang turun, dan makanan untuk hari Sabat harus dikumpulkan pada hari Jumat. Tuhan bekerja dengan mujizat untuk melipat gandakan mana yang turun pada hari Jumat di hari persiapan untuk memasuki Sabat, agar bangsa Israel memungut 2 kali lipat untuk kebutuhan mereka di hari Jumat dan juga di hari Sabat. Peristiwa roti mana mengajarkan kita untuk mengingat bahwa Tuhan bukan saja pencipta, tapi juga pemelihara. Kita melihat tentang pentingnya hari Sabat di mata Tuhan, dan perlunya kita mengadakan persiapan untuk menyambut hari Sabat itu. Bila sesuatu terjadi di luar harapan kita, bagaimana pandangan kita terhadap Tuhan? Dapatkah kita bertahan dalam kepercayaan penuh pada Allah ketika kesulitan-kesulitan itu menimpa kita? Masalah bagi kita adalah, pertama, kita sering melupakan pimpinan Tuhan
di waktu yang lalu yang membuat kepercayaan kita kepadanya menjadi kerdian. Kedua, semangat kita untuk memuaskan keinginan kita saat ini atau sekarang ini sering mengaburkan pandangan kita untuk masa depan yang lebih baik. Allah peduli pada bangsa Israel. Seperti orang tua, ia penuh belas kasihan dan ia memimpin mereka dengan sabar melalui padang gurun Sin atau padang di sepanjang mereka dalam perjalanan. Allah memang mengajarkan mereka tentang pelajaran-pelajaran yang sulit, namun ia ada bersama-sama dengan mereka. Ia ada di sana dengan penuh belas kasihan, menyediakan semua keperluan dan kebutuhan mereka, bahkan mengajarkan mereka tentang kekudusan sabat. Ia tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Ia tidak pernah meninggalkan umat. Itu juga yang menjadi pelajaran untuk kita, bahwa ia juga sering mengajarkan kita menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan. Namun dia tetap ada untuk kita. Karena itu, kesulitan apapun yang kita hadapi, percayalah, dia adalah Bapa kita dan ia selalu ada untuk kita. Penjelasan air dari batu terdapat dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Apabila kita melihat ke belakang dalam Keluaran 15 ayat 27, bangsa Israel memiliki zona nyaman. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Rafidim adalah zona karena tidak ada air. Di padang gurun air sangat penting bagi 600.000 orang laki-laki. Belum terhitung anak-anak dan perempuan. Kalau dihitung keseluruhan, maka diperkirakan ada 2 juta orang plus ternak mereka yang sangat banyak. Kekhawatiran karena persediaan air yang akan habis membuat bangsa itu mulai khawatir. Kekhawatiran menghasilkan persungutan dan persungutan membuahkan pertengkaran dengan Musa. Mereka tidak mampu melihat ternak, istri, dan anak-anak mereka harus mati kehausan. Kematian di Mesir masih jauh lebih baik daripada kehausan di padang gurun. Itulah persungutan yang mereka ulang-ulang terus. Walaupun mereka melihat tiang awan yang memimpin mereka dalam perjalanan, namun mereka meragukan tiang awan itu karena berpikir masakan Tuhan memimpin mereka ke tempat yang tidak ada air. Cuma ada padang gurun dan bukit batu. Musa menegur mereka, menegur ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Maka terjadilah pertengkaran di antara bangsa itu dengan Musa. Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan tidak memberikan bangsa ini air, maka mereka akan melontari aku dengan batu. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkat yang membuat mujizat air menjadi darah di sungai Nil. Pakailah tongkat itu, pukul bukit batu yang ada di depan mereka. Maka Tuhan akan mengeluarkan air dari bukit batu. Dan terjadilah. Tuhan mengalirkan air bagaikan sungai yang memuaskan 2 juta orang beserta ternak-ternak. Mujizat yang terjadi di Rafidim disebut Musa, Masa, dan Meriba. Masa artinya ujian dan Meriba artinya pertengkaran. Artinya Tuhan menguji bangsa Israel untuk beriman kepadanya, bahwa dia yang memimpin mereka, menyediakan air untuk keperluan mereka. Yang mereka perlu buat adalah diam tenang, seperti peristiwa Tuhan membelah laut. Tetapi mereka bersungut-sungut, lalu menjadi pertengkaran dengan Tuhan dan hambanya Musa. Apa pelajaran untuk kita? Ibrani pasal 3 ayat 7, 8, 15. Pada saat pencobaan, jangan keraskan hati dalam geram seperti pada waktu pencobaan di padang. Itu bisa membawa kepada kebinasaan dalam kemurtadan. Pelajaran yang kedua, 1 Korintus 10 ayat 4. Kristus adalah batu karang. Baik orang Israel dan kita sekarang minum dari mata air yang sama. Tuhan memperhatikan kebutuhan kita umatnya. Namun kita harus mempercayainya dan taat pada pelajaran air dari batu adalah Tuhan tidak pernah gagal dalam memenuhi janji.
Menjadi suatu pertanyaan perenungan buat kita adalah hal-hal apa sajakah yang perlu Anda percayakan kepada Tuhan? Bukankah kita tidak akan mempercayakan kepada Tuhan cuma air saja, tetapi kita akan mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang memimpin hidup kita menuju Kanaan surga. Hari Rabu kita akan bahas tentang Yitro. Pertanyaannya bagi saudara dan saya adalah, apa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari nasihat Yitro kepada Musa tentang pembagian tugas kepemimpinan? Pelajaran penting dari nasihat Yitro adalah bahwa pekerjaan besar tidak seharusnya dipikul seorang diri. Musa saat itu memimpin bangsa Israel yang jumlahnya sangat banyak. Semua masalah besar atau kecil datang kepadanya untuk dipecahkan. Hal ini membuat Musa kelelahan dan pelayanan kepada rakyat pun berpotensi menjadi lambat. Oleh sebab itu, Jitro memberikan nasihat kepada Musa yang melihat keadaan ini, memberikan saran bijak, bentuklah struktur kepemimpinan yang teratur. Ia mendorong Musa untuk memilih orang-orang yang memenuhi 4 kriteria yang penting. Yang pertama, takut akan Allah. Yang kedua, orang yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, orang yang membenci keuntungan yang tidak jujur. Dan yang keempat, orang yang memiliki integritas. Para pemimpin ini dibagi untuk memimpin kelompok 1.000, 150, dan 10 orang. Dengan cara ini, masalah-masalah kecil dapat diselesaikan di tingkat bawah. Sementara hanya masalah yang penting yang dibawa kepada Musa. Hasilnya, beban Musa menjadi lebih ringan. Rakyat terlayani dengan cepat dan adil, serta kepemimpinan menjadi lebih efektif. Dan prinsip ini juga berlaku bagi kita sekarang. Di gereja, di keluarga, maupun pekerjaan. Kita perlu belajar membagi tugas, mempercayakan tanggung jawab kepada orang yang tepat dan bekerja sama demi tujuan bersama. Tuhan sering memakai hikmat dari orang lain untuk menolong kita menjalankan panggilannya dengan lebih baik. Seperti Musa yang mau mendengarkan nasihat dari Jitro. Pertanyaan aplikasi. Bagaimana kita dapat menerapkan prinsip nasihat Jitro kepada Musa dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini? Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, di zaman sekarang ini banyak orang merasa kewalahan karena mencoba mengerjakan semuanya sendiri. Baik itu pekerjaan di gereja, pekerjaan di rumah, dalam keluarga. Prinsip dan dari nasihat Jitro mengajarkan bahwa kita perlu belajar membagi tugas dan mempercayakan tanggung jawab kepada orang lain yang dapat dipercaya dan memiliki integritas. Misalnya, di gereja, seorang gembala atau pengurus tidak harus menangani semua pelayanan sendirian. Ia dapat membentuk tim, melatih, memberikan wewenang kepada anggota yang setia untuk memimpin kelompok kecil atau melayani di bidang tertentu. Demikian juga di keluarga atau pekerjaan. Kita bisa melibatkan anggota keluarga atau rekan sekerja untuk saling membantu kita dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Dengan bagian tugas yang baik, pekerjaan menjadi lebih ringan, pelayanan lebih efektif, dan semua pihak dapat bertumbuh melalui tanggung jawab yang diberikan. Saudara-saudara, prinsip ini menolong kita untuk tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas sambil tetap mengandalkan hikmat dari Tuhan. Pelajaran hari Kamis, Yesus mengangkat hal tentang makan dan minum. Makan yaitu roti, minum yaitu air. Bila roti, engkau akan lapar kembali, dan bila air,
engkau akan haus kembali. Jadi bagaimana agar engkau menjadi tidak lapar kembali? Bagaimana agar engkau menjadi tidak haus lagi? Engkau perlu roti yang tidak membuat engkau lapar selamanya. Engkau perlu air yang tidak akan membuat engkau haus selamanya. Itu dapat terjadi hanya bila kita percaya dan datang kepada Kristus, karena itu ia seperti roti yang dapat membuat engkau bukan tidak akan lapar lagi, tapi tidak akan pernah lapar lagi. Dan dia itu seperti air yang membuat bukan engkau tidak akan haus lagi, tapi engkau tidak akan pernah haus lagi. Karena ia adalah diumpamakan seperti sumber kehidupan. Dia itu roti hidup, sumber hidup yang dilambangkan seperti roti. Dia itu air hidup, sumber hidup yang dilambangkan seperti anggur atau air itu sendiri. Tuhan mengambil hal makan dan minum sebagai contoh dan pengingat serta menjadi peringatan supaya kita percaya dan datang padanya. Bila kita telah tahu akan hal ini, berapa lama lagikah kita menolak Dia atas seluruh perintah-perintahnya? Tolak Dia berarti tidak akan ada kehidupan. Karena itu Paulus katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 11, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir itu akan tiba. Karena itu, sebagai kesimpulan, kita perlu percaya dan datang kepada Kristus karena Ia adalah penolong kita. Dia itu adalah penolong kita. Kita perlu untuk buang segala sifat mementingkan diri, ketidakpercayaan kita. Kita perlu untuk taat dan dapat mengendalikan akan diri kita. Dan yang kedua, Allah kita itu pemecah masalah kita. Dia jalan keluar bagi kita. Pada waktu kita merasa lapar, Dia menjadi roti hidup bagi kita. Pada waktu kita merasa haus, Dia menjadi air hidup bagi kita. Dia pemecah masalah kita sama seperti orang Israel mengalami kelaparan hampir mati. Dia memberi kehidupan dengan mengirim mana. Orang-orang Israel haus hampir mati. Dia memberikan akan air kepada mereka. Tapi mereka mementingkan diri. Mereka tidak dapat mengendalikan diri mereka. Mereka tidak disiplin. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat mendapatkan sepenuhnya maksud utama dari mana atau roti itu untuk kehidupan mereka, dan tidak mendapatkan makna utama, maksud utama akan air itu untuk kehidupan mereka. Dan yang berikut, roti dan air ini menunjukkan pada kita bahwa Allah itu pemelihara kita. Karena itu Dia katakan, berapa lama lagi kamu menolak aku sebagai sumber kehidupan. Juga mengajarkan pada kita, kita dapat mengandalkan akan Dia. Pada waktu tidak ada kehidupan, tidak ada jalan keluar, Dialah sumber kehidupan. Dialah roti yang memberikan hidup kembali. Dialah air yang menghilangkan haus kita. Yang berikut adalah hal ini menjadi kesaksian bagi dunia. Siapa itu sumber hidup yang sebenarnya? Dialah Tuhan kita. Siapa Dia? Dialah Yesus penebus kita. Dan yang berikut, hanya Dialah yang dapat memuaskan kita. Untuk semua hal, Dialah satu-satunya yang dapat memuaskan kita. Karena itu, semua contoh dan lambang-lambang simbol-simbol ini selalu diangkat untuk mengingatkan kita. Untuk ada dua hal, yaitu untuk menghindari masalah yang sama tentang ketidakpercayaan dan ketidakpenurutan itu. Untuk kita tidak mengulangi lagi. Dan yang kedua, menolong kita membuat keputusan yang benar. Sehingga kita tidak membuat keputusan yang salah seperti bangsa Israel dulu. Sehingga kita dapat diubah menjadi serupa dengan Allah. Dan menjadi tahu membedakan mana keinginan Allah. Dan mana yang baik, mana yang kudus, yang Tuhan inginkan bagi kita. Demikian kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga,
Allah yang kami sembah melalui anak Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang baik yang Kau berikan. Kami boleh memiliki kesempatan untuk mendengarkan setiap pelajaran, setiap pembahasan yang telah dibawakan oleh hamba-hamba-Mu. Kiranya setiap pelajaran, setiap pembahasan ini Engkau mau berikan kami pengertian untuk kami dapat mengerti dari waktu ke waktu, untuk kami dapat memiliki pengetahuan tentang kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar, tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat bermanfaat bagi kami secara pribadi, keluarga, dan juga kami dapat bagikan itu kepada sesama kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati, lewat pelajaran-pelajaran ini, pengetahuan kami selalu bertambah-tambah setiap hari. Sehingga kami selalu mau mengerti akan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan sembahyang kami, terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.